Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati. Baik, bicara tentang keuangan ya. Sebetulnya keuangan itu kan merupakan salah satu pos gitu ya. Kalau kita bicara tentang bisnis, maka kita bicara tentang yang namanya cash gitu ya. Cash atau uang yang mengalir di perusahaan. Perusahaan akan menjadi besar atau sebaliknya menjadi bangkrut, itu titik kritisnya selain di marketing itu juga ada di keuangan. Jadi kalau misalnya kita bicara bisnis, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan ya, yaitu terkait dengan, pertama tuh pasti kita terkait dengan marketing, kemudian yang kedua tentang operasional, yang ketiga tentang SDM, dan yang keempat yang gak kalah penting itu soal keuangan. Nah, kalau misalnya teman-teman itu sedang berbisnis di skala yang katakanlah masih memulai gitu ya, biasanya masih pusing di bidang marketing ya, bagaimana cara menjual produk, kepada siapa mau menjual produk. Tetapi begitu perusahaan itu sudah mulai berjalan, sudah ada cash yang masuk atau omset yang masuk, biasanya salah satu hal yang jadi problematika seorang pengusaha itu terkait dengan keuangan. Tetapi banyak sekali yang tidak menyadari bahwa keuangan ini penting. Jadi kalau misalnya bicara tentang bisnis, mereka hanya bicara tentang omset. Padahal banyak sekali tools yang harus dipahami oleh seorang owner terkait dengan keuangan perusahaan begitu. Nah, kalau kita bicara tentang financial basics sebuah UKM atau UMKM ya, itu apa sih gitu ya yang paling mendesak untuk diketahui oleh seorang owner gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang harus dipahami bahwa kita itu ketika berbisnis dan terkait dengan uang, kita butuh yang namanya catatan. Kenapa kita butuh catatan? Catatan itu sebagai dasar ya, sebagai dasar apakah kemudian kinerja perusahaan kita itu baik atau tidak gitu ya. Nah, ini seperti kalau misalnya kita mau pergi ya ke salah satu kota gitu ya, atau misalnya kita mau ke ibu kota Jakarta gitu ya, naik kereta api gitu ya. Nah, kita kan ada di dalamnya tuh, operasional itu seperti kita naik di dalamnya. Kita ya udah sesuai kegiatan sehari-hari ya. Kemudian kita merasa bahwa kita sudah mulai kenceng nih, kereta tuh udah jalan mulai kenceng. Itu perasaan kita aja. Ternyata ketika kita cek gitu ya, oh ternyata keretanya itu baru berjalan katakanlah 40 km per jam. Nah, apakah kemudian kita akan cepat sampai ke tujuan kita? Ya, pasti akan sampai, tapi berapa lama gitu ya? Berapa lama kita sampai ke tujuan itu? Nah, bagian keuangan, jadi tools keuangan itu seperti halnya dashboard ya, dashboard di kendaraan kita. Kendaraan kita adalah perusahaan, kemudian kita pengendaranya, owner adalah pengendaranya, kemudian dashboard atau untuk mengukur kinerja atau jalannya kendaraan itu ada di laporan keuangan gitu ya. Makanya memang saya sangat sarankan seorang owner itu sebetulnya tidak harus bisa membuat laporan keuangan, tetapi minimal bisa membaca laporan keuangan. Nah, kita bahas sedikit ya tentang laporan keuangan. Laporan keuangan secara prinsipal akuntansi gitu ya, itu hanya ada 4 laporan gitu ya. Dan yang paling mudah untuk dibaca memang seharusnya laporan laba rugi gitu. Jadi dari laporan keuangan itu ada 4 item. Yang pertama itu laporan kinerja, kita sebut dengan laporan laba rugi. Itu dilakukan setiap periode, biasanya 1 bulan. Kemudian ada laporan cash flow atau perubahan cash gitu ya. Nah, itu kita juga bisa buat gitu ya, itu 1 bulan sekali, tergantung nanti seberapa cepat perputaran produk atau penjualan di perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas gitu ya, terkait dengan owner. Kemudian yang keempat adalah laporan neraca. Nah, kalau untuk laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas itu bisa dilakukan di akhir periode, misalnya di bulan Desember. Begitu juga dengan neraca. Tetapi kalau laporan laba rugi, teman-teman owner itu harus
membuat tuh setiap bulan. Untuk apa? Salah satu manfaat dari laporan laba rugi adalah yang pertama untuk evaluasi atas kinerja perusahaan selama 1 bulan ke belakang, dan yang kedua adalah membuat strategi entah itu strategi keuangan atau strategi operasional atau bahkan strategi marketing. Nah, itu kenapa komponen laporan keuangan itu menjadi penting di dalam UMKM. Biasanya gitu ya, kalau teman-teman owner itu kurang memperhatikan laporan keuangan. Biasanya mereka lebih banyak belajar tentang marketing misalnya, terus operasional perusahaan misalnya, bisnis proses, tapi lupa dengan poin keuangan gitu. Nah, sehingga saya mengajak teman-teman owner ini untuk ayo kita mulailah mengenal gitu ya laporan keuangan itu seperti apa. Minimal gitu ya, minimal teman-teman owner itu mencatat ya setiap transaksi penjualan atau transaksi kinerja yang terjadi di perusahaan teman-teman. Lalu bagaimana atau kita itu mau mulai dari mana untuk belajar tentang keuangan ya? Ya, sebetulnya ini hal yang